Halo, saya James Iqbal dengan Halo, saya Angel Syahaya. Saya sebagai Ketua Kelompok 1 Desa Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Teman-teman yang saya kerjakan selama proses studi 4, yang pertama pencarian data aspek demografis dan kependudukan di wilayah studi, kedua survei lapangan, ketiga pembuatan laporan bab 1 pendahuluan dan bab 4 potensi dan masalah, yang keempat pembuatan PowerPoint untuk presentasi 1, 2, dan 4, dan yang terakhir yaitu pembuatan peta secara keseluruhan. Halo, nama saya William Sakawel dengan NIM 2917422. Yang pertama, tentang pekerjaan saya selama studi 4, saya mengikuti survei pada hari yang pertama dan juga saya membuat laporan bagian kependudukan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cempaka Hajadinata. Saya adalah bendahara dari kelompok 1 Studio 4. Selama proses Studio 4 berlangsung, saya mengerjakan yang pertama survei lapangan, yang kedua pembuatan laporan pada bab 3 yaitu arah perkembangan desa, daya dukung lahan, dan bab 4 potensi dan masalah. Saya Lisa Natasha Sunarko, Sekretaris Kelompok 1 Studio 4 Desa Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Yang saya kerjakan selama pengerjaan Studio 4 yaitu PPT data dan analisis. Halo, saya Milva Paluri, anggota kelompok 1 Desa Paso Teluk Ambon, Baguala. Di sini selama proses studi 4 yang saya kerjakan, yang pertama yaitu mengambil dokumentasi bangunan pada Desa Paso, yang kedua survei lapangan, yang ketiga mengerjakan bab 3 pada bagian analisis arah perkembangan, dan yang keempat yaitu mengerjakan perbaikan laporan. Perkenalkan, nama saya Yusrul Magoran dan saya berasal dari kelompok 1. Jadi selama studio 4 yang saya kerjakan adalah berupa merekap data curah hujan, data sarana prasarana, dan narasikan peta yang ada di dalam laporan kami. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Agnes Semloy, NIM 2019-74 064 mata kuliah Studio 4, kelompok 1 wilayah studi Desa Paso. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat selama proses pembuatan laporan studi, dan yang saya kerjakan adalah mencari data-data terkait aspek sosial dan ekonomi, kemudian ada koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Saya Fitana Purnama, saya anggota kelompok 1 Desa Paso, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Dalam proses studi 4 yang saya kerjakan adalah survei lapangan, pengukuran drainase berupa panjang dan lebar, dan proses pembuatan laporan. Saya hadir dengan rencana individu berjudul Rencana Pedestrian dengan konsep cerminan pembangunan yang melandasi saya untuk mengangkat rencana ini. Diantaranya pertama terkait dengan pengalihan fungsi pedestrian menjadi lapak berdagang, kedua tidak adanya jalur untuk penyandang disabilitas. Lewat konsep cerminan pembangunan yang mengutamakan pedestrian dan juga manusia sebagai objek utamanya, diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para pejalan kaki, karena fungsi pedestrian dapat dikatakan berhasil apabila pejalan kaki merasakan kenyamanan dan keselamatan. Nah, lewat konsep cerminan pembangunan ini teman-teman, saya mengadakan pengadaan fasilitas pedestrian, diantaranya yang pertama itu guiding block atau ubin pengarah bagi para penyandang disabilitas, yang kedua ada kursi pedestrian, ketiga bolar, keempat lampu jalan dan sebagainya. Nah, lewat pengadaan fasilitas-fasilitas pedestrian ini diharapkan mampu untuk meningkatkan rasa keamanan, nyaman, dan keindahan bagi para pejalan kaki. Judul saya itu pengolahan sampah di Desa Paso dengan konsep plastic waste to ecofield. Konsep ini sendiri sangat sederhana, yaitu merubah sampah plastik menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan. Tujuan saya untuk membuat rencana ini untuk mengatasi masalah sampah plastik di Desa Paso yang sangat mencemari lingkungan karena banyak terdapat sampah plastik di drainase utama di Desa Paso. Saya mengambil rencana individu dengan judul pemanfaatan lahan kosong untuk pembuatan pasar higienis di Jalan Baru Desa Paso, Ambon. Alasan saya membuat materi tersebut adalah
karena banyaknya keluhan dari masyarakat Paso yang sering mengeluhkan jauhnya jarak rumah mereka ke pasar tradisional Transit Paso tersebut, yang menyebabkan mereka sering berbelanja atau memenuhi kebutuhan dapur mereka di mas-mas sayur atau mas keliling. Rencana individu yang saya ambil yaitu berupa potensi sistem mangrove pada Desa Paso dengan judul Perencanaan Mangrove Industry Center pada Desa Paso dengan konsep Bound to Nature. Pada konsep ini memiliki keterikatan dengan alam yang dimana perencanaannya menggunakan material ramah lingkungan. Untuk rencana individu saya memilih pembuatan drainase tertutup karena drainase tertutup menurut saya merupakan drainase yang efektif untuk mencegah terjadinya banjir dan mencegah kerusakan pada jalan. Menjelaskan secara singkat rencana individu saya di wilayah studi Desa Paso, yang mana di wilayah studi Desa Paso itu ada beberapa titik jalan yang rusak, dan saya merencanakan untuk membuat jalan baru dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan dasar aspal atau bahan tambahan pada aspal. Mengingat di Desa Paso juga belum sepenuhnya terlayani dengan tempat pembuangan sampah atau TPS, dan masyarakatnya yang masih membuang sampah sembarangan, membuang sampah di drainase, membuang sampah di sungai-sungai ataupun di lahan-lahan kosong. Nah, dengan adanya implementasi pembuatan jalan dengan memanfaatkan limbah plastik ini dapat menjadi solusi bagi wilayah studi tersebut dan bisa mengurangi permasalahan sampah yang ada di wilayah studi. Rencana individu yang saya ambil kali ini adalah perencanaan kawasan. Judul yang saya ambil yaitu pengembangan kawasan Ambon Shopping Center menjadi sport mall. Dalam rencana ini yang akan dibangun dan area sportnya yaitu seperti lapangan futsal, area zumba, jogging track, dan juga taman yang akan dipakai oleh masyarakat Paso sendiri maupun masyarakat dari luar daerah Paso. Kesan saya selama proses studi 4 adalah sesuatu hal yang luar biasa. Membina mahasiswa PWK untuk menjadi seorang planner yang berkualitas. Saya mendapat banyak pelajaran. Saya ingin lebih mendalami dan memahami lagi mata kuliah studio. Lebih asik dan juga lumayan susah. Asiknya itu ketika mengikuti survei, yang mana itu jalan-jalan ke wilayah studi kami. Mengetahui banyak hal baru. Terima kasih untuk Pak Adnan. Terima kasih banyak kepada Pak dosen. Terima kasih Pak Adnan untuk ilmunya. Terima kasih kepada Pak Adnan yang telah memberikan ilmunya. Ada teman-teman angkatan 2019 kelas B, teman-teman kita semua luar biasa. Kita telah sampai ada di titik akhir studio 4 ini. Kita telah melewati banyak hal, jatuh, bangun, begadang, tidur. Semuanya kami lewati bersama-sama hingga boleh ada di titik terakhir ini untuk studio 4. Dan semoga kita dapat terus menyiapkan diri kita untuk studio selanjutnya. Juga Kak Ami sebagai asisten dosen. Terima kasih kepada kami selaku asisten dosen telah membimbing dan membantu Terima kami. kasih untuk Pak Adnan. Terima kasih banyak Kakak Ami, Kakak Idris sudah banyak membantu di studio ini. Untuk ilmu yang telah diberikan. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, kau bisa hitamkan putihku.